Hello gengs, kalian pernah penasaran gak sih? Apakah orang-orang zaman dahulu depresian atau enggak ya? Secara gitu, di zaman sekarang kita lihat kata depresi dan mental health udah sering banget kita dengar. Capek dikit mental health, pusing dikit langsung merasa depresi. Bahkan sampai banyak orang yang mendiagnosis diri sendiri yang seharusnya beberapa kasus harus dicek dan didiagnosa oleh seorang profesional. Jadi apakah orang zaman dahulu depresian? Ya, orang zaman dulu juga bisa mengalami depresi, meskipun istilahnya dan cara mereka memahaminya beda banget sama kita sekarang. Zaman dulu, manusia nggak punya kata depresi seperti yang kita pakai sekarang. Tapi kalau kita lihat dari tulisan-tulisan kuno, cerita rakyat, catatan medis, bahkan karya sastra klasik dari berbagai budaya, kita bisa nemuin banyak gambaran tentang kondisi yang sangat mirip dengan depresi modern. Orang-orang menggambarkan rasa sedih yang mendalam, kehilangan makna hidup, tidak bisa menikmati apapun, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan sampai ke gejala fisik seperti sulit makan dan susah tidur. Contohnya di zaman Yunani kuno, ada istilah melankolia, yang secara harfiah berarti empedu hitam, karena waktu itu mereka percaya bahwa tubuh manusia terdiri dari 4 cairan utama, atau humor, dan kalau keseimbangannya terganggu, bisa timbul penyakit, termasuk gangguan jiwa. Nah, melankolia ini mirip banget sama yang sekarang kita sebut depresi. Orang jadi murung, kehilangan semangat hidup, nggak tertarik lagi sama hal-hal yang biasanya mereka suka. Di dunia Islam klasik, ilmuwan seperti Avicenna atau Ibnu Sina juga nulis tentang kondisi mental yang penuh kesedihan, cemas, bahkan gangguan pikiran. Dan mereka nggak cuma menyalahkan gangguan ruh atau mistik, tapi juga ngelihat ada aspek tubuh dan pikiran yang saling nyambung. Itu menunjukkan kalau pemahaman tentang kondisi kejiwaan udah mulai dipikirin secara ilmiah dari dulu. Jadi walaupun dulu belum ada diagnosis modern kayak DSM atau ICD, penderitaan psikis yang serupa sama depresi udah dialami manusia selama ribuan tahun. Cuma cara mengungkapkannya aja yang beda, lebih puitis, lebih religius, atau kadang ditafsirkan sebagai kerasukan, kutukan, atau ujian hidup. Tapi esensinya, manusia dari dulu tetap punya emosi kompleks. Dan ketika tekanan hidup terlalu berat atau kehilangan terlalu dalam, ya mereka bisa tenggelam dalam kesedihan yang lama dan dalam, yang sekarang kita pahami sebagai depresi. Jadi iya, orang zaman dulu juga depresian. Kita cuma sekarang punya nama dan cara memahami yang lebih spesifik dan ilmiah. Sebenarnya cukup banyak cerita sejarah yang secara eksplisit atau implisit menggambarkan pengalaman depresi, baik lewat catatan pribadi, karya sastra, atau observasi medis dari berbagai zaman. Ini bukan cuma asumsi, tapi memang terekam dalam dokumen sejarah dan diteliti oleh para sejarawan dan psikiater. Aku ceritain beberapa yang menarik ya. Yang pertama ada Abraham Lincoln, Presiden AS yang berjuang dengan depresi berat. Lincoln bukan cuma dikenal karena memimpin Amerika lewat perang saudara, tapi juga karena kehidupan batinnya yang kelam. Dari berbagai surat pribadi, kesaksian orang-orang terdekat, dan catatan biografi, diketahui bahwa Lincoln mengalami apa yang kita sekarang sebut major depressive disorder. Teman-temannya menyebut dia punya melankoli yang dalam. Kadang dia menangis sendiri, menyendiri dalam waktu lama, dan bahkan pada masa muda sempat punya pikiran bunuh diri. Ada surat dari tahun 1841, waktu dia baru batal menikah, yang menggambarkan keputusasaan total. Dia nulis bahwa dia pasti akan mati kalau keadaannya tidak berubah. Meski begitu, dia tetap menjalankan hidup publik, memimpin negara, dan banyak orang menganggap perjuangannya melawan kondisi mental itu adalah bagian dari kebesaran jiwanya. Terus ada juga Virginia Woolf, penulis modern Inggris yang terdokumentasi jelas mengalami gangguan mood. Virginia adalah salah satu penulis besar abad ke-20 dan hidupnya benar-benar jadi contoh nyata perjuangan melawan penyakit mental, terutama depresi dan kemungkinan gangguan bipolar. Dari catatan harian, surat, dan esai pribadinya, kita bisa tahu dengan jelas betapa dalam dan gelapnya perasaan yang dialami. Dia beberapa kali harus dirawat di rumah sakit jiwa, mendengar suara-suara, dan sangat sering merasa hancur secara emosional. Pada akhirnya, di tahun 1941, dia bunuh diri dengan cara mengisi kantong bajunya dengan batu dan berjalan masuk ke sungai. Tragis, tapi juga menunjukkan bagaimana penderitaan mental bukan hal baru dan bagaimana ia bisa terjadi bahkan pada orang dengan kecerdasan dan kreativitas luar biasa. Selain itu ada Friedrich Nietzsche, filosof Jerman dengan pergulatan psikis sepanjang hidup.
Niso bukan hanya dikenal karena ide-idenya yang provokatif, tapi juga karena kondisi mentalnya yang sangat rapuh. Banyak surat-suratnya, khususnya yang ditulis menjelang akhir hidup, menunjukkan pola pikir yang kacau dan mood yang berubah-ubah tajam. Walaupun sampai sekarang para ahli masih berdebat, apakah dia mengalami depresi, gangguan bipolar, atau sifilis tahap akhir yang menyerang otaknya. Jelas bahwa hidupnya dipenuhi periode kesedihan, isolasi, dan penderitaan batin yang ekstrim. Dia akhirnya menghabiskan tahun-tahun akhir hidupnya dalam kondisi psikotik penuh, dirawat oleh keluarganya. Sedangkan dalam hikayat Raja Saul, catatan dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama. Ini mungkin bukan sejarah dalam arti modern, tapi cerita tentang Raja Saul di Alkitab sangat sering disebut sebagai contoh kuno dari deskripsi depresi berat. Diceritakan bahwa Saul sering diliputi rasa takut, kecemasan, dan kesedihan yang ekstrim. Kadang dia begitu gelisah sampai harus diperdengarkan musik oleh Daud, yang nanti jadi Raja Daud, untuk menenangkan pikirannya. Di interpretasi modern melihat ini sebagai gejala gangguan mood atau depresi. Dan yang menarik, ini sudah diceritakan sejak ribuan tahun lalu dalam teks religius. Jadi, depresi bukan cuma pengalaman psikologis modern, dan gak cuma dirasakan oleh orang biasa. Ada bukti kuat dalam bentuk dokumen sejarah, surat pribadi, tulisan sastra, dan observasi medis dari berbagai zaman bahwa manusia memang udah lama menghadapi penderitaan mental seperti ini. Cuma cara menyebut dan menanganinya berbeda tergantung zamannya, tapi penderitaannya sendiri sama nyata dan seberat itu sejak dulu. Terus apakah orang-orang zaman sekarang lebih banyak yang depresi dan kenapa orang zaman dulu terkesan lebih tahan banting? Pertama, kita sekarang lebih sadar dan punya bahasa untuk menyebutnya. Dulu banyak orang merasa sedih, kosong, atau kehilangan arah, tapi mereka nggak tahu itu termasuk gejala depresi. Mungkin mereka anggap itu cuma capek, lagi diuji, atau kurang bersyukur. Sekarang kita punya pemahaman yang lebih ilmiah soal mental health. Kita bisa bilang, aku merasa cemas, atau aku depresi, karena kita udah diajarin soal itu. Jadi bukan berarti orang sekarang lebih rapuh, tapi kita lebih sadar dan terbuka. Kedua, zaman sekarang memang bikin mental capek. Hidup modern punya tekanan yang beda dari zaman dulu. Kalau zaman nenek moyang kita, mungkin stresnya lebih ke soal bertahan hidup. Makan apa besok, panen berhasil atau enggak, perang, atau penyakit fisik. Sekarang kita hidup dalam dunia yang serba cepat, penuh perbandingan sosial, hello media sosial, overinformasi, dan ekspektasi yang tinggi dari segala arah. Kita juga jarang punya waktu untuk benar-benar diam, berkoneksi secara nyata, atau istirahat yang benar-benar tenang. Otak kita kecapean, tapi bukan karena kerja fisik, tapi lebih karena beban pikiran terus-menerus. Ketiga, isolasi sosial makin nyata. Ironis banget ya, kita makin terkoneksi secara digital, tapi makin jauh secara emosional. Banyak orang merasa kesepian di tengah keramaian. Dulu orang hidup dalam komunitas yang lebih solid. Keluarga besar tinggal bareng, tetangga saling bantu. Sekarang banyak yang hidup sendiri di kota besar, jauh dari support system. Rasa sepi dan terputus ini punya pengaruh banget ke kesehatan mental. Keempat, sekarang lebih mudah untuk melaporkan atau mencari bantuan. Banyak survei dan data tentang kesehatan mental baru muncul dalam 50 tahun terakhir. Jadi kita emang punya lebih banyak statistik sekarang, yang kelihatannya bikin angka depresi melonjak. Tapi bisa jadi itu bukan karena orangnya lebih banyak yang depresi, tapi yang terdata lebih banyak. Jadi, apakah orang sekarang lebih banyak yang depresi? Secara angka, ya, tingkat laporan dan diagnosis depresi memang naik. Tapi itu bukan cuma karena hidup makin berat, tapi karena kombinasi kesadaran yang meningkat, lingkungan sosial yang berubah, dan pola hidup modern yang sering kali nggak manusiawi. Tapi ini juga sisi baiknya, karena makin banyak yang sadar, makin banyak juga yang bisa dapat bantuan. Depresi nggak lagi sesuatu yang harus disembunyikan atau ditanggung sendirian. Dan itu, menurutku, adalah salah satu kemajuan yang penting banget. Nah, jadi gitu gengs. Jadi masalah depresi ini udah ada pastinya dirasakan dari orang-orang jadul, tapi tentu pengaruh lingkungan, pendidikan, pola asuh dan pengalaman akan mempengaruhi alasan kenapa orang jadul lebih tahan banting dibanding orang modern. Sekarang banyak orang hidup sendirian, lebih terisolasi, sibuk mengejar sesuatu yang abstrak, validasi eksistensi, produktivitas berlebihan. Semua ini jadi faktor resiko yang memperbesar peluang munculnya gangguan mental. Nah, orang-orang yang depresi itu rata-rata nggak beriman. Ini sensitif dan perlu kehati-hatian banget dalam menjawab. Tapi biar aku coba jawab dengan jujur dan berdasarkan penelitian ilmiah yang ada. Ada banyak penelitian yang mencoba mengeksplorasi hubungan antara spiritualitas, agama, dan kesehatan mental. Dan kebanyakan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa iman atau spiritualitas seringkali punya efek protektif terhadap depresi. Tapi bukan berarti orang yang punya iman nggak bisa depresi. Sebuah meta-analisis besar yang dilakukan oleh Harold Koenig dan timnya di
Duke University menemukan bahwa praktik agama seperti sholat, berdoa, menghadiri tempat ibadah, atau sekedar merasakan koneksi dengan Tuhan berkorelasi dengan tingkat depresi yang lebih rendah, serta kemampuan coping yang lebih baik saat menghadapi stres. Kenapa? Karena iman memberikan makna, arah, dan rasa aman dalam menghadapi penderitaan. Orang yang merasa hidupnya punya makna lebih kuat secara psikologis. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah dan pembahasan inspiratif lainnya. Bye!